sudah belajar materi tentang gaya. Masih ingat pengertian gaya? Gaya adalah tarikan dan dorongan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Nah, sehingga benda mengalami perubahan posisi atau berubah tempat. Sekarang, bagaimana jika total gaya pada benda tersebut 0 atau resultan gayanya sama dengan 0? Apa yang terjadi pada benda? Benda diam. Oke, ibu akan menampilkan 2 buah video yang berisi satu benda. Pertama itu dia dalam keadaan diam. Terus yang satu lagi nanti dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, pada kedua benda tersebut gaya totalnya sama dengan 0, atau dengan kata lain tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Sekarang coba amati. Sekarang coba siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Anggi. Tetap diam, benda yang bergerak dan dari gaya akan tetap bergerak. Benda akan tetap diam atau tidak bergerak jika Tidak ada gaya. Nah, fenomena ini tadi dikenal dengan hukum 1 Newton atau hukum kelembaban. Hari ini kita akan mempelajari hal yang sebaliknya dari yang video tadi. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Setelah belajar nanti, kalian diharapkan dapat menjelaskan bunyi hukum 1 dan 2 Newton. Yang kedua, menyimpulkan pengaruh gaya terhadap percepatan benda. Yang ketiga, menyimpulkan pengaruh massa benda terhadap percepatan benda. Sekarang coba perhatikan video berikut ini. Benda awalnya diam lalu didorong dengan gaya F tertentu. Coba perhatikan jarum kecepatan gerak benda tersebut. Nampak? Apakah benda mengalami perubahan kecepatan akibat gaya yang diberikan orang tersebut? Nah, akibat gaya, benda mengalami perubahan kecepatan sehingga benda dikatakan memiliki percepatan. Sekarang, apakah kalian tahu dengan pasti bagaimana pengaruh gaya terhadap percepatan? Dan kita melakukan percobaan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya terhadap percepatan. Yang kedua, bagaimana massa mempengaruhi percepatan. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Caranya sama seperti kemarin. Nanti jangan lupa kasih tanda centang di gaya, nilai, massa, dan percepatan. Dan untuk gesekan, pilih ke yang tidak ada gesekan. Tarik kursornya, pilih tidak ada gesekan. Untuk melakukan percobaan, kalian perhatikan LKPD-nya. Yang kegiatan 2, cara kerjanya sama. Yang berbeda apa? Massa. Massa benda. Nah, kalian perhatikan lagi percepatannya seperti apa, terus masukkan ke tabel 2. Paham? Silakan kerja di kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 25 menit.
Sekarang waktunya untuk presentasi. Jadi kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Besar gaya 100 Newton, massa benda 50 kg, percepatan benda 2 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan data pada kadar 1, massa benda tetap. Bagaimana bisa percepatan benda ketika gaya yang diberikan semakin besar? Semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar pula percepatannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana hubungan percepatan gaya dan massa benda? Bagaimana hubungan percepatan gaya dan massa benda? Yang lain ada yang bisa? Ini bisa kita rumuskan dengan percepatan itu berbanding terus dengan F F per M. Oke, hubungan antara percepatan gaya dan massa tadi itu adalah percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding dengan massa. Misalkan ada suatu benda diberi gaya 50 Newton. Misalkan F-nya 50 Newton dan massa benda 50 kilogram. Berapa percepatan benda tersebut? Masukkan ke rumus saja. A sama dengan 50 Newton per 50 kilogram. Hasilnya berapa? 1 meter kuadrat. A itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Dan inilah bunyi dari hukum 2 Newton. Ibu ingin tahu dulu apakah tadi ada kendala saat mengerjakan PKBD? Ya, semuanya bisa? Bisa. PKBD-nya mudah dipahami? Mudah. Menyenangkan tidak? Mudah. Setelah selesai semua, kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau mencoba memberi kesimpulan? Semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka percepatan gerak benda akan semakin besar. Semakin besar massa benda, maka percepatan gerak benda akan semakin kecil. Ya, benar sekali tadi yang disampaikan Ayu. Dan untuk lebih rincinya, pertama, semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka percepatan benda akan semakin besar. Kalian buktikan tadi di tabel 1. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah diselesaikan. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, Ibu akan berikan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Oke, waktu mengerjakan soal telah habis. Tolong ketua kelas mengumpulkan hasil jawaban soalnya. Baiklah, anak-anak, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita bertemu kembali dengan hukum 3